Halo sahabat bonsai Nusantara, salam satu hobi, salam budidaya. Kembali lagi bersama kami ya, Evencio Bonsai Official. Pada sore hari ini, pada video kali ini, ini sebenarnya kita ini tadi lagi ini mencari kegiatan mas. Sore hari, entah itu program pecah batang atau ya kegiatan aja. Jadi kebetulan kita sama Mas Gunarto mau bikin video. Ini kita akan membahas tentang bibit mas. Nah ini kebetulan ini tuh lahan pertama kami ya, sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ini tanaman pertama kami. Nah seperti ini mas. Ini dulu bibit ini dari stek ya ini, tapi stek lancur mas. Nah ini cuma pengalaman kami saja ya. Ini kebanyakan di sini dulu stek lancur itu kebetulan bibitnya seadanya. Nah ini dulu ini pecah akar mas ini. Ini kita cuma mau berbagi soal kan ini dulu dari stek lancur tuh mas. Nah stek lancur itu kemarin kita sempat bilang kalau stek lancur itu kelemahannya di tangannya kan mas. Nah ini tangannya ini nggak ada itu seperti ini mas. Nah ini kita harus motong agar tanganannya itu bisa tumbuh seperti ini mas, bisa ada tunas-tunasnya. Atau kalau enggak seperti ini ada cabangnya seperti ini tapi enggak besar karena lancur kan, jadi pasti nutrisi itu pasti larinya ke atas mas. Jadi yang ini pasti kalah, otomatis ini kecil. Kita perlu pemotongan agar nutrisi itu fokusnya ke samping ini mas. Nah seperti ini mas. Karena kalau menanam itu bibit itu sangat berpengaruh besar mas terhadap hasil besok itu. Walaupun masih tetap bisa diusahakan agar bisa bagus, tapi kan kalau seandainya bibitnya dari pertama sudah bagus, pasti bisa menghemat waktu tuh mas. Nah seperti ini mas. Nah ini salah satu termasuk bibit yang bagus ya. Ini sudah pecah batang, ini calon tangannya ada. Nah bagi teman-teman cuma saran aja, seandainya ada, lalu kalau ada bibit yang lebih bagus kita pakai bibit yang lebih bagus itu. Kalau ini kan dari stek lancur, ini stek potong. Ini tangannya sudah ada, walaupun tangannya belum ada. Kalau stek potong itu pasti bisa muncul tangannya mas. Misalnya kayak gini, ini di sini pelontos misalnya gitu. Kalau stek potong pasti karena nutrisinya nggak fokus ke atas, otomatis pasti bikin tunas-tunas baru di bawah sini mas. Jadi kalau mau cepet buat bonsainya itu lebih cepet kalau pakai yang potongan daripada yang lancur mas. Nah contohnya seperti ini. Nah ini kecuali kalau kita pakai bibit lancur tapi kebetulan di sini tunasnya banyak dan hidup semua, nah itu nggak masalah. Tapi kalau bibitnya seperti ini, kemungkinan besok hasilnya seperti ini mas. Nah ini sama sekali nggak ada tunasnya ini kemarin. Nah ini kan mau dibikin apa mas? Nah, seperti ini. Nah ini kebetulan kemarin kita potong di sini karena untuk pengamanannya. Kenapa kita nggak potong di sini? Karena sini kemarin belum ada tunasnya, takut mati kan mas. Ini kita sisain paling bawah yang ada ini tunasnya untuk agar bisa hidup mas. Kan kalau kita potong di sini masih ada terusannya, otomatis hidup. Yang di bawah kemungkinan besar pasti tumbuh tunas. Besok kita setelah ini sudah agak kuat, baru kita pendekin bertahap mas. Itu dulu tunasnya itu tumbuh berapa lama mas dari dipotong itu yang tunas-tunas baru? Kalau kimeng lumayan mas, ini kemungkinan ini
1 bulanan mas, kemungkinan 1 bulan baru tumbuh tunas mas kalau kimeng. Ini nanti rencana dipotong seberapa lagi mas? Biar maksudnya biar sampai jadi bahan gitu. Tergantung mas nih, kan ini besok ini masih lama mas nih prosesnya mas. Ini kan besok gimana caranya biar ini juga nggak polos kan mas, biar ada karakternya. Kalau di sini sudah ada tunas besar kan otomatis pasti yang di sebelah sini juga ikut besar mas. Kalau ada tunas seperti ini pasti ikut melentung toh mas. Nah itu ya besok kita lihat dulu mas, besok posisinya pohonnya itu gimana larinya. Kalau dulu ini pecahan berapa senti mas? Ini pendek mas ini. Kebetulan tuh di sini tuh tanaman pertama ya mas, jadi malpraktek mas, sebisanya mas. Nah seperti itu mas. Dulu bibitnya juga agak kecil juga toh mas dulu. Tapi ini sudah kaki muter ini mas. Ya tinggal ya mikirin tangannya ini. Sama kita bikin besok karakter, mungkin dikasih sayatan atau gimana biar ada kesantuannya atau biar lebih melempung mas. Nah gitu kan, kalau kita lukai gitu kan bisa membengkak tuh mas. Prosesnya masih lama mas yang ini. Tapi sudah lumayan ini mas. Ya seperti ini juga. Nah ini banyak mas di sini yang kan kalau kita potong terus kita harus bikin cabangnya dari awal kan 2 kali kerja toh mas. Ini misal ini umur 1,5 tahun untuk membesarkan ini, terus untuk membesarkan cabangnya ini juga butuh waktu mungkin 1 tahun lagi ya kan, 2 kali kerja. Kalau seandainya dulu pas menanamnya pakai bibit yang bagus yang sudah ada cabangnya, umur 1,5 tahun seperti ini besar, cabangnya juga besar, kan enggak 2 kali kerja toh mas. Kalau misal untuk pemotongan sendiri mas, ini kan yang ada tunas baru dipotong. Nah, itu nunggu tunasnya itu besar dulu atau yang penting udah tumbuh tunas baru berani dipotong lagi itu? Sebenarnya seperti ya, kalau mau main amannya tunasnya itu yang kuat dulu mas, karena kadang tunas muda itu ada kemungkinan mati mas. Jadi untuk pengamanannya kita tunggu agak kuat dulu. Nah seperti ini sudah berani mas ini untuk dipotong. Cuma kalau baru kecil, nah seperti ini kalau kita potong kan, kalau ini mati kan resiko toh mas. Jadi kalau pemotongan itu juga harus dipikirkan akibat dan resikonya ya mas. Iya mas, kalau kita ngawur eman-eman tuh mas. Kalau misalnya ini saya juga pernah mas eksperimen kita potong tanpa tunas gitu mati mas. Nah, itu cuma pengen tahu gimana kalau ini gini lah, tapi kan mati lah. Sinau larang Ya berarti mas. percuma tuh mas kita nunggu selama 1,5 tahun karena ya salah itu tadi, salah ilmunya terus mati kan eman-eman tuh mas. Suka teo lemu mas sih. Nah ya ini maaf, ini kebetulan ini di sini belum dibersihkan. Ini kebetulan dalam waktu dekat ini mau dibersihkan mas. Soalnya di sini juga banyak yang tanaman baru, perlu ngatur jarak juga. Ini besok kita atur. Nah, ini bibit juga hampir tenggelam sama rumput. Nah tapi kalau untuk keuntungan dari kita menanam lancur itu nah seperti ini mas. Ini dulu kalau kita nggak ada yang lancur seperti ini, kita nggak akan punya bahan bibit seperti ini, ya seperti itu. Nah, itu kan banyak tuh mas. Jadi kalau ini ya mas ya, kalau lancur keunggulannya bisa bibitnya bisa banyak atau gimana itu? Iya mas, kita bisa produksi bibit banyak mas. Nah seperti ini, nah kita potong kan, kalau lancur itu pasti naik mas, naik besar. Nah kita kan bisa bikin bibit yang banyak. Nah kalau potongan di sini ada sampelnya ya mas. Kebetulan yang dari stek potong sudah laku semua ya mas.
Nah kalau potongan kan, misalnya potongan kan larinya ke samping tuh mas. Nah, kita mau motong buat bibit aja kita bingung mas. Kadang dipakai semua mas cabangnya. Repot ya Mas. Ya seperti itu mas. Kalau saran Mas Rohmat sendiri, kalau untuk nanam itu mending potongan semua, stek potong semua, lancur semua, atau gimana gitu? Semua itu ada plus minusnya mas. Kalau saran dari saya ya, kalau bisa ya kita pakai bibit yang lancur tapi tanganannya komplit bagus. Nah itu hasilnya besarnya bisa cepet, tanganan bisa dapat mas. Tapi kan jarang tuh mas yang kita seperti itu. Kadang juga kita pakai bibit yang lancur itu di bawah ada tanganannya, kadang suka mati mas. Kalau mati biasanya kemudian nggak tumbuh tunas mas. Kalau untuk saran saya ya, kalau bagi teman-teman yang masih baru, nanamnya baru sedikit, ya saran saya yang lancur mas, biar kita bisa ngembangin mas. Untuk hasil yang bagus ya sambil jalan, yang penting kita banyak dulu Jadi modalnya tanaman sendiri dulu itu ya Mas. ya. Tapi kalau pengen mengejar hasilnya yang bagus atau pengen cepet jadi bahan bonsainya ya yang stek potong tadi mas. Meskipun pembesarannya itu kurang cepat, tapi kan untuk karakternya pasti lebih cepat dapatnya mas. Ini masih ada berapa tuh Mas tanaman kimengnya di sini? Kalau di sini ini kemarin kita menanam satu petak ini sekitar 300 meter ya mas. Ini 100. Ini mungkin kalau kimengnya masih sekitar 60 mas, mungkin ya 50 sampai 60. Soalnya jaraknya ini dulu. Nah ini kita cuma memanfaatkan lahan ya dulu. Kita pepetin mas. Nah seperti ini mas. Nah ini kan ini bisa muat 100 tapi jaraknya terlalu mepet. Nah untuk penanaman keduanya dari sini, ini kita atur jaraknya lagi biar lebih renggang. Jadi nah itu mas, itu ada ban-ban mas. Nah itu sisa mas, itu karena ya dari sini, karena kita perlebar jaraknya, jadi tanamannya semakin sedikit. Tapi nggak apa-apa karena kebetulan kita juga sudah menanam di tempat yang lain juga. Kalau untuk jarak ideal itu sebenarnya berapa tuh Mas? Tergantung kapan mau panen mas. Kalau untuk kimeng sebenarnya jarak nggak terlalu lebar pun nggak masalah mas. Soalnya karakternya itu ibarat kata tuh kimeng tuh bonggol besar, pasti pohon juga nggak tinggi banget kok mas. Terus nggak terlalu nyamping banget. Beda kalau ibrik mas. Nah, kalau ibrik bonggol sama atas sama samping itu bareng mas. Jadi jarak harus lebar mas. Kalau kimeng ya mungkin jarak ya di sini sama sini itu mungkin setengah meter aja cukup kok mas. Ban antar ban tapi bukan as sama as. Jadi kalau untuk pemula yang lahannya sempit, bisa ya Mas ini untuk nanam kayak gini? Ya mas, yang penting nanam banyak dulu mas. Besok kalau jarak tuh bisa dikondisikan mas, yang penting nanam. Nah oke, sahabat bonsai semuanya, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Cukup sekian sharing kali ini. Ini kita cuma ngobrol santai ya, sore hari, berbagi pengalaman. Karena kita juga masih pemula, kita ini berbagi pengalaman khususnya untuk bagi teman-teman yang baru mau terjun ke dunia budidaya bonsai. Oke, semoga bermanfaat. Cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam bonsai, salam budidaya, salam bonsai Nusantara.